Halo boys and girls, berjumpa lagi dengan Bung Yuke yang hari ini punya agenda ke Bandung. Ngapain di Bandung? Nah, ini menarik. Karena di Bandung minggu depan akan digelar pertandingan Liga Top Skor Zona Bandung yang akan dilaksanakan di lapangan Pusdikjas Cimahi. Jadi kita hari ini akan ke Cimahi dulu untuk memantau persiapan panitia Liga Top Skor Bandung dalam menyiapkan peralatan termasuk juga alat streaming karena Liga Top Skor Zona Bandung akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Itu yang pertama. Yang kedua, besoknya kita akan hadiri acara technical meeting untuk Liga Top Skor Zona Bandung di Kota Bandung. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti vlog Bung Yuke kali ini. Oke? Boys and girls, sekarang Bung Yuke sudah sampai di kilometer 57 di rest area. Kita on the way ke Bandung seperti tadi kita ulas di awal cerita, dan sekarang kita mau isoma. Kalau isoma itu istilahnya istirahat, sholat, makan. Oke, habis ini baru kita lanjut lagi. Halo boys and girls, nah, akhirnya sampai juga kita di lapangan Pusdikjas Cimahi, kota Cimahi, masih di wilayah Jawa Barat, pastinya dekat sama Bandung lah. Tadi udah kita sempat mampir di rest area 57, kita makan, Dimas makannya banyak banget. Terus sekarang kita lanjut, tadi baru sampai jam 3:30 lah kira-kira. Ini tempat yang nanti akan dilaksanakan kompetisi Liga Top Skor Zona Bandung. Kebetulan hari ini ada juga SSB Bravencia yang sedang latihan. Tadi teman-teman juga sudah melakukan tes streaming dengan tim video.com untuk persiapan live streaming mulai minggu depan kick off Liga Top Skor Bandung. Ini Bravencia ini salah satu peserta Liga Top Skor Zona Bandung juga. Nanti kita akan coba interview beberapa narsum lah ya untuk menggali bagaimana antusias mereka ikut Liga Top Skor, baik pemainnya ataupun pelatihnya. Tapi jangan lupa juga itu ntar kita lihat persiapan timnya Kang Galih untuk buat preparation live streaming video.com. Halo boys and girls, sekarang kesempatan buat Bung Yuke untuk sedikit ngobrol nih dengan Coach Jejen, pelatih yang nanti bawa Bravencia U13 ya, ikut Liga Top Skor. Saya sedikit mau tanya-tanya Coach, ini gimana nih persiapan Bravencia untuk ikut Liga Top Skor di musim ini? Tentunya untuk Bravencia sendiri ya sangat antusias ya. Persiapannya udah jauh-jauh hari, Pak. Kemarin-kemarin sempat tertunda ya, tapi untuk sekarang mereka alhamdulillah sangat siap dengan persiapan. Berapa lama persiapannya itu? Setengah tahun lah Pak. Oh, oke Coach, semoga sukses bawa timnya. Ini tentu tidak mudah ya untuk nanganin bocah-bocah ini ya, apalagi kalau lagi nggak mood ya. Itu gimana caranya kalau nanganin mereka lagi nggak mood? Ya, ada triknya nggak? Harus pinter-pinter kita juga sebagai pelatihnya. Oh, karena gitu. Kalau anak-anaknya nggak lagi mood latihan, ya harus bikin dia senang gembira. Oh, oke, bikin dia senang gembira supaya dia balik lagi ya. Dia balik lagi. Itu seninya jadi pelatih usia muda ya. Oke, terima kasih Coach. Halo boys and girls, hari ini hari kedua di mana hari puncak dari rangkaian vlog Bung Yuke. Kita berada di tengah-tengah acara technical meeting Liga Top Skor Zona Bandung untuk U13. Dan di sini kita akan berinteraksi juga dengan para pelatih dan juga dengan technical study group ataupun talent squad Liga Top Skor Zona Bandung untuk mempersiapkan dan memberikan penjelasan tentang mekanisme
pemilihan pemain terbaik, kemudian juga bagaimana regulasi itu juga akan dipaparkan oleh Kang Gali sebagai Managing Director kompetisi Liga Top Zona Bandung. Kita ikut aja setelah yang ini, oke? Karena seperti saat ini ada beberapa ofisial yang mangkir untuk hadir di technical meeting, itu saya sangat kecewa sekali, Pak. Karena technical meeting ini kenapa saya undang Bapak Coach dan para manajer nih untuk mensinkronisasikan antara kita panitia dan pelatih nanti serta official team yang ada di lapangan selama 1 musim ke depan. Kan beda pemain yang hasil kompetisi sama pemain yang hasil festival atau turnamen. Beda, Pak. Kualitasnya pasti akan terlihat. Coach Gatot mungkin tahu lah, karena Coach Gatot pernah juga jadi asisten Coach Fahri waktu di Timnas U16, itu seabrek alumni Liga Top Score di situ. Ntar mungkin beliau bisa kasih gambaran nih. Para pelatih juga saya kira lebih memilih ikut kompetisi daripada turnamen. Karena di situ pelatih punya periodisasi untuk membuat tahapan-tahapan kan, kapan evaluasi, kapan latihan, kapan preparation, kapan buka kelas, main lagi, latihan lagi. Kalau turnamen kan ya harus pick terus kan, nggak mungkin terus pemain pick terus kan. Yang ada timnas kita kemarin pick langsung yang U16 ya jomplang. 2 hari sekali main kayak minum obat, gimana coba kayak gitu, susah kan. Dari tadi hasil technical meeting, kira-kira apa nih respon coach melihat banyak sekali pelatih-pelatih muda yang sekarang berkiprah di Liga Top Score Bandung? Ya, suatu fenomena yang bagus ya, di mana pelatih-pelatih muda supaya mulai paham bagaimana dia harus belajar dari dia mencari pengalaman melatih dia sendiri, dan dia juga mulai tahu bagaimana membantu pemain untuk bisa berkembang, bisa belajar, yaitu selain dari latihan, dia juga mencari wadah atau event yang bisa mempercepat proses pendewasaan atau proses belajar para pemain sendiri. Yaitu salah satunya ya yang Liga Top Score sendiri lakukan, di mana saya sendiri mengikuti atau mau bersama Liga Top Score udah di tahun kelima ini. Tahun demi tahun saya lihat antusiasnya makin meningkat, makin baik responnya dari pelatih-pelatih muda. Nah, apa pesan yang coach bisa sampaikan kepada pelatih muda supaya mereka bisa bertumbuh dan mampu bisa mengencourage pemain-pemain masa depan? Yang saya tadi sampaikan kepada rekan-rekan pelatih muda, memang di Liga Top Score ini bukan hanya proses belajar untuk para pemain, tapi juga para pelatih, ya, wasit-wasit muda juga. Dan di sini saya minta mereka mengambil manfaat dari event ini, ya, di mana regulasi sedemikian rupa memicu mereka juga untuk belajar. Salah satunya yaitu tadi bagaimana menyusun line up pemain, bagaimana memainkan pemain di 2 babak untuk tetap mempertahankan kekuatan tim, tapi juga memberi kesempatan pemain-pemainnya untuk bisa belajar, bisa kesempatan belajar. Juga selain itu, dia juga harus bisa mengevaluasi, karena sistem Liga Top Score ini cukup bagus, memanfaatkan waktu weekend untuk mereka bisa berkompetisi, di mana siklus 1 minggu main seminggu sekali itu cukup bagus untuk mereka menerapkan periodisasi weekly. Di sini jelas banyak sekali manfaat untuk pelatih-pelatih muda untuk mulai belajar, ya, mengaplikasikan ilmu-ilmu kepelatihan, mencari pengalaman, experience untuk mereka. Jadi saya menggunakan mereka manfaatkan dari event Liga Top Score sendiri untuk mereka proses belajar. Di samping itu juga tugas yang nggak ringan adalah di level ini pelatih yang baik itu bukan pelatih hanya berpikir soal juara, tapi bagaimana membantu para pemain ini untuk tumbuh berkembang dengan baik. Artinya kita memberikan materi-materi yang memang nantinya akan membantu mereka untuk jadi pemain yang kelak kuat dalam hal teknik, pemahaman taktik, maupun mentality, yang punya fighting spirit dan segala macam, yang selama ini memang agak diabaikan oleh pelatih-pelatih. Jadi saya senang sekali tadi bisa share dengan pelatih-pelatih muda, memberikan kita membagi pengalaman untuk hal-hal seperti tadi. Iya. Jujur kalau untuk saya lisensi bukan target saya harus menjadi pelatih liga, enggak. Itu target ya, untuk target, tapi kalau ambisi tidak.
Tapi motivasi saya itu pengen jadi bagian dari sejarah. Kelas. Walaupun nama saya nggak disebut. Gitu ya. Betul. Jadi Pahlawan tanpa mahkota, tanpa tanda jasa. bukan karena ini di depan Om Yuke ya. Cuman ya mudah-mudahan itu niat saya dari awal. Gitu. Amin. Jadi kan dengan adanya Pilanesia sekarang itu kan hasil dari riset mungkin ya. Yes, betul. Penelitian apa sehingga muncul lah. Kalau buku untuk sebelum diterbitkan kan harus diteliti. Iya, betul. Beberapa profesor harus menyetujui kan gitu. Nah, saya pengen tuh ini tertarik juga nih. Karena mengaca suksesnya Belgia tuh dengan layar sablonnya. Iya. Yang suksesnya harus 20 tahun. Betul, prosesnya panjang ya. Jadi nggak ada instan ya. sekarang makan langsung kenyang gitu. Itu sih. Terus sampai kemudian terdampar di Sen Prima itu gimana ceritanya tuh? Ya itu rumah saya. Oh gitu. Rumah saya. Jadi ini memang putra lokal. Jadi saya sebelum ke profesional itu dulu belajarnya di Sen Prima. Mungkin pernah kenal zamannya pemilik Sen Prima dulu itu yang almarhum Pak Hasan. Pak Hasan. Ya. Itu saya di zaman itu jadi pemain berawal dari sana. Ya banyak lah yang berjasa, termasuk yang di Top Score ini kan Coach Gatot itu salah satu mentor ya. Kalau saya nggak berani mentor sih, lebih senang berani bilang orang tua. Semua yang pernah ngelatih saya itu saya bilangnya orang tua, Pak. Iya. Nah dinamikanya kalau sekarang nih udah pegang grassroots, langsung dong berhadapan sama orang tua. Itu seninya gimana tuh cara approach-nya tuh? Ya. Supaya bisa ngeklik gitu, ngasih pengertian ke mereka itu. Kalau prinsip saya tuh termasuk karena sepak bola itu mengajarkan kehidupan juga ya. Yes. Karena prinsip saya kalau kita selama berniat benar jangan takut. Jadi apapun itu ya saya berani. Bahkan ya pengalaman pernah di demo sama orang tua. Pernah begini, tapi ya prinsipnya kalau kita benar ya caranya saya punya pengalaman dari sebagai pemain terus dilanjut dengan sekolah ya juga kita harus berani mengedukasi ke orang tua. Dan beruntungnya manajemen juga support ya. Artinya nggak manajemennya kan biasa ada yang suka malah ngikutin suara orang tua tuh. Harus lah, tapi dengan berbagai cara kan ada banyak metode lah. Kadang kapan kita harus ngikutin dulu alurnya orang tua, kapan kita istilahnya kalau bahasa saya saklek gitu. Stop gitu ya udah tapi terlalu jauh. Kita gitu. juga nggak bisa ya 100% idealis lah. Yes. Ya kalau di SSB ya, soalnya kita pengennya kalau bahasa Sundanya kuma urang gitu, nggak bisa. Karena mereka juga kan SSB berbayar ya siswa. Nah kan, itu. Ya. Jadi ada caranya lah ya. Ya. Nah terakhir nih Coach, dengan adanya Liga Top Score ini, apa harapan Coach Ahmad nih untuk buat pemain-pemainnya sendiri atau buat secara keseluruhan pemain-pemain yang berpartisipasi ke depannya? Sebetulnya yang tadi Om Yuko dibicarakan di depan itu, saya pernah bicara tuh kata-kata saya ke termasuk siapa? Om Gali tuh. Itu sama persis ya Om kalau nggak salah itu. Jadi tujuan saya ikut itu bukan masalah juara. Juara mah nomor sekian lah. Karena kalau kita dapat trofi nggak ngejamin anak jadi pemain liga. Yes. Tuh. Dapat trofi nggak ngejamin anak jadi pemain liga. Oh saya juga waktu itu datang ke Pelita Jaya nggak bawa piala. Saya cuma numpang mobilnya Pak Gatot, bawa pakaian, bawa sepatu bola. Tunjukkan kemampuan itu yang kita jamin jadi. Oke. Ya selain ikhtiar berdoa dan segalanya gitulah. Jadi harapannya? Harapannya di Top Score ini istilahnya sarana untuk saya bisa, kalau saya ibarat pelatih sebagai marketing gitu ya, bisa mempromosikan anak-anak didik saya Om. Oke. Mempromosikan anak-anak didik saya, apalagi dengan adanya siaran langsung ya. Yes, video.com. Jadi memang saya pengen mempromosikan seperti ini. Jadi sepak bola itu bukan hanya milik mereka yang punya uang. Walaupun uang jadi pendukung gitu kan. Tapi tidak menentukan. Tidak menentukan juga. Nah, sudah lihat kan, sudah tonton kan tadi bagaimana hasil technical meeting yang diselenggarakan oleh Liga Top Score Zona Bandung. Nanti setelah ini Bung Yuke mesti cepat-cepat nih berbenah untuk balik karena nanti malamnya mau siaran. Jadi kita sudahi dulu rangkaian perjalanan vlog Bung Yuke pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Oke?